Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahreta Akhriansa, dosen keperawatan STIK Bina Husada Palembang. Pada video kali ini, saya ingin melaksanakan atau mengikuti ujian publik ya, dari Kemendikbud Ristek Dikti terkait sebagai calon panitia seleksi Japansel Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di area kampus, khususnya adalah kampus STIK Bina Husada Palembang. Kemarin saya sudah mengikuti berbagai seleksi. Yang pertama adalah seleksi administratif yang dilakukan oleh administrasi kampus STIK Bina Husada Palembang. Kemudian setelah lolos administrasi, saya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Kemudian kami mengikuti seleksi ujian akhir. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi dari pimpinan, saya termasuk peserta yang lolos mengikuti calon panitia seleksi ini dan lanjut ke tahap ujian publik yang akan menjelaskan terkait kekerasan seksual yang sekarang lagi marak terjadi di kampus-kampus di Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja tujuan saya mengikuti calon panitia seleksi Satuan Tugas PPKS ini adalah berdasarkan pengalaman terkait kekerasan seksual. Yang pertama adalah saya pernah menjadi listener ya bagi mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Tetapi listener ini bukan mahasiswa kampus STIK Bina Husada Palembang, tapi mahasiswa kampus yang lain ya, di mana beberapa temannya dan dia sendiri menjadi korban kekerasan seksual ya, berupa rayuan, ada dokumentasi video gitu ya yang terjadi di lingkungan kampusnya. Tuh. Jadi itu saya pernah menjadi sebagai listener kasus kekerasan seksual. Kemudian saya juga pernah menjadi pembicara atau webinar ya yang diselenggarakan oleh PW IPKJI, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan, tentang dampak pornografi bagi remaja. Karena kita ketahui sendiri bahwa dampak dari pornografi ini bisa menyebabkan penyimpangan perilaku ya, karena kan bagian otak ya, PFC pada otak manusia itu rusak ya, karena terlalu banyak atau teradiksi dari pengaruh pornografi. Nah, untuk kekerasan seksual ini bisa juga disebabkan awal mulanya karena si pelaku itu sering mengkonsumsi pornografi seperti itu. Kemudian pernah juga sebagai pembicara webinar ya yang dilaksanakan oleh Kominfo RI ya, tentang menjaga keamanan ruang digital terhadap pornografi yang kaitannya tentang seksual juga ya, pelecehan seksual juga dari materi yang saya sampaikan. Kemudian pengalaman terkait kekerasan seksual yang pernah saya alami adalah pernah mengikuti pelatihan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dan kami memperoleh buku modul ya untuk belajar tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari Kemendikbud Dikti Ristek ya. Gitu. Nah, kemudian tren dan isu terkait kekerasan seksual. Nah, jadi sudah banyak ya. Kalau tren ini kan berarti kan sudah nyata. Memang sudah banyak juga video yang viral di medsos terkait kekerasan seksual yang ada di beberapa kampus di Indonesia. Nah, apa tren dan isunya? Bahwa kembangnya isu kekerasan seksual di Indonesia. Ya, jadi semakin banyak kasus-kasus yang terlaporkan terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya di kampus. Kemudian kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es yang terjadi di perguruan tinggi. Ya benar. Ya, kalau gunung es itu kita lihat
ya di lautan itu hanya bagian atas saja yang nampak gitu ya. Tetapi di bawah lautan ya, di dalam lautan itu sangat besar sekali. Apa maksudnya? Bahwa kejadian kekerasan seksual ini masih belum terekspos ya. Kenapa? Karena korban ya, seperti yang sudah pernah saya identifikasi, bahwa mereka takut ya, takut untuk mempublish, takut untuk menginformasikan kekerasan seksual yang pernah mereka rasakan ya. Karena apa? Yang pertama karena mereka juga merasa malu gitu. Malu dengan lingkungan sekitar ya, karena menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian karena kurangnya alat bukti juga. Kemudian mereka takut karena yang dihadapinya itu adalah dosennya. Jadi korbannya mahasiswa, jadi pelakunya itu adalah dosennya. Jadi mereka takut melapor karena mungkin dosen tersebut mempunyai banyak kolega atau petinggi-petinggi. Nah, ini yang harus kita atasi ya. Harus kita antisipasi, kita buat kampus, terutama kampus STIK Bina Usada Palembang ini menjadi kampus yang nyaman ya untuk mahasiswa berkarir ya, mencari ilmu. Kemudian dampak negatif terhadap korban. Nah, di sini ya. Di sini saya menyikapi bahwa ketika korban perilaku kekerasan seksual ini, dampak negatifnya apa? Akan terganggu psikologisnya. Ketika psikologisnya terganggu, dampaknya apa? Mahasiswa tersebut berkemungkinan dia nggak mau lagi untuk lanjut kuliah, untuk melanjutkan studi pendidikannya. Karena dia sudah merasa malu, sudah merasa dilecehkan, sudah merasa tidak punya harga diri lagi, gitu. Ya. Dan biasanya akan menjadi insecure atau kurang percaya diri, ya, atau menarik diri dari lingkungan kampus nantinya. Dan masih banyak dampak-dampak yang lain. Kemudian payung hukum yang tegas. Nah, jadi untuk kekerasan seksual ini sudah diatur di Permen nomor 30 tahun 2021. Jadi teman-teman bisa buka di Permen itu dulu di Google. Salah satunya adalah pembentukan pansel, satgas, ya, punishment, ya, aturan yang tertuang di dalam Permen nomor 30 tahun 2021. Itu sudah jelas ya. Kemudian bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, jadi dari Permen nomor 30 tahun 2021, pemerintah sudah menegaskan bahwa setiap kampus harus membuat satgas PPKS ya, pencegahan penanganan kekerasan seksual di kampus. Nah, jadi ketika ini diterapkan di STIK Bina Usada, merupakan salah satu bentuk dukungan ya terhadap kebijakan pemerintah terhadap kepedulian perilaku kekerasan di area kampus. Kemudian perlu pembentukan Satgas PPKS di STIK Bina Usada Palembang. Ya, memang pada saat ini saya komunikasi dengan beberapa mahasiswa dan mencari informasi, belum ada kejadian kasus kekerasan seksual yang terjadi di STIK Bina Usada. Tetapi kita tidak boleh hanya berpangku tangan atau diam saja gitu. Lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, disinilah harapannya semoga dengan nanti seumpamanya saya terpilih menjadi panitia seleksi ya calon satgas di STIK Bina Usada, nanti kami akan bertugas membentuk satgas ya, satgas PPKS yang akan bertugas di STIK Bina Usada. Ya, alhamdulillah sekarang tidak terjadi pelecehan seksual di STIK Bina Usada. Tetap akan kita jaga, kita pertahankan dengan pembentukan Satgas PPKS ini. Tentu nanti akan bisa berjalan lebih baik lagi. Stop kekerasan seksual di kampus, ya. Kemudian kekerasan seksual, siapa saja bisa menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan meski sering kali menakutkan. Nah, jadi harapannya ketika di STIK Bina Usada Palembang terbentuk Satgas, ya kita akan lebih giat lagi ya mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan seksual yang berada di lingkungan STIK Bina Usada Palembang, baik itu di lingkungan STIK maupun di area luaran maupun di tempat praktik nanti mahasiswa ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya terkait uji publik ini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait pengalaman saya sendiri
tentang kekerasan seksual, kemudian tren dan isu yang berkembang saat ini bisa menjadi evaluasi ya bagi Bapak Ibu terkait uji publik ini. Apakah saya ini layak menjadi panitia ya seleksi PPKS ya, Satgas PPKS atau tidak. Itu nanti tergantung dari Bapak Ibu yang menilai.